Halo, saudara semua. Saat ini kita ada 4 pompa dari kebun kami yang sementara rusak. Dari 4 pompa ini, yang pertama itu yang paling besar ini Sakai Pro 105. Yang kedua ini dari Amara, dan yang ketiga ini Sakai Pro 103. Dan yang paling kecil imut-imut ini adalah Aquila P1200. Ini pompa pertama kami yang kami pakai, tapi bukan untuk hidroponik, tapi untuk akuarium kami di rumah. Nah, yang kecil ini karena lama tidak dipakai, disimpan, ternyata kabelnya digigit anjing sampai putus. Jadi sebentar cobalah kita belajar untuk menyambung. Kalau yang ini dia juga putus, maka terjadi di dalam penampungan nutrisi. Kalau yang ini juga sudah, kabelnya sudah mulai garing dan mulai patah, tapi belum terjadi strom sih. Nah, kalau yang ini juga sudah mulai ada strom dalam bak nutrisi. Pernah coba disambung tapi hasilnya sama saja. Seperti apa cara memperbaiki? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, saudara semua, inilah rem yang akan kami gunakan, yaitu lem fiber atau lem resin untuk mengelem kabel yang putus. Kami pernah mencoba menggunakan lem bakar, tapi hasilnya tetap sama, masih terjadi kebocoran arus sehingga terdapat aliran listrik di bak penampung yang membuat kami sempat terkena strom. Nah, saat ini kami coba menggunakan lem fiber. Walaupun baru belajar, marilah kita sama-sama mencoba, bereksperimen dan belajar. Ya, saudara semua, sebelum kita mengerjakan, ada satu bahan lagi yang sangat penting untuk menunjang performa dan kinerja kerja dalam memperbaiki pompa-pompa hidroponik yang mengalami masalah, yaitu kopi, guys. Ingat, segala sesuatu yang dilakukan harus bersama dengan kopi. Let's go, kita eksekusi pekerjaannya. Yang pertama, aduh, kopinya tumpah, guys. Waduh, ngopi dulu sebelum kerja. Mantap. Pompa yang pertama kali kita kerjakan ini Sakai Pro 103 dengan kendala kabelnya ini putus. Jadi ini di saat kita pakai terjadi strom. Hari ini kita akan mencoba mengelem menggunakan bahan resin fiber. Semoga bisa digunakan kembali. Memang kondisinya kotor. Hal ini juga sama persoalannya, putus kabel. Ini juga sama. Mungkin sebentar kita coba. Dan ini juga sama. Kalau yang 105 seperti tadi, ini patah fiber. Waduh, kopinya tumpah lagi, guys. Mari saudara kita coba-coba belajar memperbaiki. Timbang harus beli baru, coba kita oprek-oprek dulu. Putus. Ya, saudara semua, ini pompa pertama yang kita kerjakan, yaitu Sakai Pro AA103. Kerumitan yang kami alami adalah kabel yang putus itu terlalu sangat dekat dengan pangkal dinamo, jadi kami benar-benar mengalami kesulitan karena kabel yang tertinggal tuh tinggal sedikit sekali. Nah, di sini harus banyak bagian pinggiran yang harus kami potong agar dapat menyambung dengan baik.
Ya, sebelum kita menyambung kabel, kita tidak lupa masukkan sedotan ini. Ini juga sedotan dari bekas minuman biasa. Memanfaatkan barang-barang bekas untuk merek-merek. Nanti tujuannya untuk seperti ini supaya bisa ditaruh resin di dalam. Ya, Bapak Saudara, ini adalah proses penyambungan kabel. Dan di salah satu bagian kabel kami menggunakan isolasi listrik untuk membatasi kedua kabel sehingga tidak terjadi hubungan arus pendek antara kedua kabel. Dan di sini kami masuk pada proses pengerjaan pompa yang kedua. Sama seperti pompa yang pertama, di salah satu bagian kabel juga kami menggunakan isolasi listrik untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek atau terjadinya korsleting. Memang pengerjaannya sedikit tidak rapi karena memang kami bukan pakar atau ahli dalam bidangnya, dan ini adalah proses pengeleman. Semua ini kami kerjakan dalam tahap proses pembelajaran karena kami memang pada dasarnya tidak terlalu mengerti atau tidak terlalu paham, tapi di sini kami coba untuk mau belajar dan terus mau belajar. Ya, ini proses pengeleman dengan menggunakan resin. Maaf kalau pengelemannya jauh dari kata rapi, soalnya ini baru pemula dan percobaan. Nanti kita tunggu hasilnya, apakah dia masih terjadi kebocoran arus listrik ataukah memang masalahnya sudah teratasi dengan menggunakan lem resin. Ya, karena yang ini dia hanya belum rusak, maka kami coba isolasi saja. Semoga dia bisa menahan untuk tidak lanjut sampai harus patah. Mencoba melem, saya menggunakan isolasi listrik. Kebetulan dia belum terlalu parah untuk harus dilem, jadi kami hanya pakai isolasi saja, bagian dari pencegahan saja. Oke, ini cuma di isolasi biasa saja. Kita lanjut pada proses pengerjaan pompa yang keempat, Sakai Pro 105. Ini pernah dicoba untuk dilem, tapi ternyata hasilnya masih sama, yaitu masih ada kebocoran. Makanya kami coba lagi untuk menggunakan resin. Siapa tahu dengan menggunakan resin pompa ini dapat digunakan lagi, karena ini menjadi pompa utama dalam meja hidroponik kami. Karena tanpa pompa ini kebun kami tak dapat beroperasi. Dan ini biasanya kami gunakan untuk meja peremajaan. Jadi memang harus dikerjakan agar dapat digunakan kembali. Ya, saatnya kita uji coba. Ini harusnya ada. Oke, mari kita coba pompa ya. Untuk pompa yang ini aman, tidak ada arus. Tapi kita lihat ya, tidak ada arus dalam bokor.
lebih meyakinkan. Dan tidak ada arus. Oke, saatnya cabut. Uji coba pompa yang berikut. Ini pompa yang kedua yang akan diuji coba. Kita lihat apakah ada arus. Dicop. Ya. Pompanya jalan. Ya. Artinya penyambungan kita berhasil dan pompa dapat kita gunakan kembali. Oke, memastikan ini udah ketat. Cup. Oke, pasok tidak ada arus. Siap. Pompa ini semua siap digunakan. Ini pompa yang kedua. Dan sekarang kita menuju kepada pompa yang ketiga. Direndam dulu biar airnya penuh. Setelah itu dicoba. Dicoba. Ada arus dan terbukti tidak ada arus dan pompanya hidup. Oke, cup. Aman ya, berarti pompa sudah aman. Kita cabut lagi. Pompa yang pertama. Ini pompa yang kedua. Pompa yang ketiga. Ini Amara Sakai Pro 103 dan Aquila P120. Dan sementara menunggu keringnya Amara Sakai Pro 105. Maaf ya, lemnya belepotan karena kami pemula dalam menggunakan lem resin. Oke.